Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan profil seorang komunikator pendidikan luar sekolah yang mana berada di daerah Kampung Baru, Jorong, Tarung-Tarung Selatan, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Di sini profilnya yaitu beliau adalah seorang pendidik di rumah singgah tersebut yang bernama Nur Cahaya Nasution. Beliau lahir di Pasaman pada tanggal 2 Desember 1977 dan status beliau sekarang telah menikah dan mempunyai 4 anak. Pekerjaan beliau sekarang yaitu menjadi guru di sebuah SD 08 Tarung-Tarung Selatan dan juga menjadi pendidik di rumah singgah tersebut. Jenjang pendidikan beliau yang pertama yaitu SDN 150 Bolongsari, Surabaya pada tahun 1986 sampai 1991. Dan juga SMP 3 Rao pada tahun 1991 sampai 1994. Dan juga beliau SMA-nya di SMA 1 Rao pada tahun 1994 sampai 1997. Dan juga beliau telah S1 PGSD di Universitas Terbuka pada tahun 2007 sampai 2012. Yang mana kita tahu pada masa pandemi ini tujuan pendidikan masih jauh dari kata sempurna, terlebih-lebih pada masa pandemi COVID-19 ini, yang mana pembelajaran yang seharusnya didapatkan oleh para peserta didik terhalang akibat pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, beliau mendirikan rumah singgah ini agar bisa menjadi salah satu jembatan atau alternatif supaya pembelajaran bisa berlangsung dengan selayaknya dan juga rumah singgah ini tetap mengikuti protokol kesehatan walaupun di masa pandemi ini. Selanjutnya yaitu tahapan komunikasi persuasi dalam praktek pendidikan luar sekolah. Tahapan-tahapan komunikasi persuasif membutuhkan keterampilan yang baik dari komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan ataupun audiens. Terdapat beberapa tahap yang harus dilalui agar komunikasi persuasif menjadi efektif dan dapat mencapai tujuannya. Adapun tahapan-tahapan komunikasi persuasif menurut Alfonso, yang pertama menginformasikan. Menginformasikan ini merupakan suatu proses pemberian informasi sesuai data yang sebenarnya. Yang kedua yaitu menjelaskan, di mana proses pemberian gambaran yang lebih detail dari informasi ataupun pesan atau objek yang disampaikan sehingga menjadi lengkap. Yang ketiga yaitu meyakinkan, yang mana merupakan suatu proses pembentukan atau mengubah persepsi komunikan sehingga menjadi penilaian yang positif terhadap pesan yang disampaikan. Dalam proses ini terkandung proses pembangunan hubungan yang saling percaya antara komunikan dan juga komunikator. Yang keempat yaitu membujuk, yang mana merupakan proses untuk mengajak komunikan untuk mau mengikuti atau melakukan sesuatu sesuai dengan pesan yang disampaikan. Dalam tahap ini, komunikan akan melihat apa manfaat untuk dirinya apabila ia melakukan seperti apa yang diharapkan komunikator. Selanjutnya yaitu mendapatkan persetujuan atau komitmen, merupakan tahap terakhir dari komunikasi persuasif, di mana pada akhirnya komunikan setuju dan juga memutuskan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh komunikator, hingga membuat mereka setuju dengan apa yang kita buat. Setelah mendapatkan persetujuan, maka otomatis program akan mudah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu komunikasi persuasi secara lisan ataupun tulisan dalam program pendidikan luar sekolah. Yang pertama secara lisan ataupun langsung. Berikut beberapa strategi persuasif secara lisan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kita harus memberikan kesan pertama, di mana kesan pertama ini merupakan faktor yang sangat penting dalam komunikasi persuasif.
Kesan yang dimunculkan komunikator dalam perjumpaan pertamanya dengan komunikan akan sangat mempengaruhi bagaimana komunikan dapat menerima pesan persuasi yang disampaikan oleh komunikator. Penampilan yang rapi cenderung memberikan kesan yang baik dibandingkan penampilan yang berantakan. Kesan pertama ini biasanya dipengaruhi oleh gestur yang ditunjukkan oleh komunikator. Komunikator yang tampil rileks, percaya diri, dan murah senyum pastinya akan lebih dihargai dibandingkan komunikator yang menampilkan kesan sebaliknya. Kedua yaitu menarik empati, yang mana seorang komunikator yang baik adalah komunikator yang mau mendengarkan keluhan atau mengetahui karakteristik dan kebutuhan dari komunikannya. Komunikator yang memahami komunikan akan lebih mampu memengaruhi emosi dan juga alam bawah sadar komunikannya. Sebagai akibatnya, komunikan akan melihat komunikator sebagai seorang yang benar-benar peduli pada permasalahan dan kebutuhannya, serta dapat diandalkan untuk memberikan solusi dari problema yang dihadapi oleh komunikan tersebut. Kredibilitas, yang mana seorang komunikator juga harus bisa mengembangkan rasa kepercayaan komunikan. Caranya dengan memperbaiki watak dan sikapnya terlebih dahulu. Komunikator yang memiliki watak baik dan dipandang dan dinilai lebih positif oleh komunikan. Seorang komunikator harus mempertimbangkan untuk menjadi sosok yang lebih sering muncul dalam dunia sang komunikan. Kemunculan ini dapat dilakukan secara langsung maupun melalui channel tersebut seperti media sosial. Yang selanjutnya yaitu memotivasi. Seorang komunikator harus bisa menerapkan teknik motivasi ini, yang mana teknik motivasi yang menjadi dasar penggunaan motivasi. Jadi, seorang komunikator harus mampu memotivasi komunikannya atau peserta didiknya sehingga dalam pembelajaran tersebut beliau menjadi semangat. Dengan cara seorang komunikator harus memulainya dari sebuah hadiah. Cara memotivasi peserta didik melalui hadiah yaitu pertama dengan mentraktir makan atau waktu yang diberikan komunikator untuk mendengarkan keluhan-keluhan dari komunikan atau peserta didiknya. Adanya motivasi tadi bisa membantu komunikan agar terbiasa atau mau menuruti harapan komunikator tanpa perlu dipaksa. Komunikasi yang dilakukan oleh pendidik tersebut dilakukan secara lisan dan juga tulisan, yang mana kalau secara lisan ataupun secara langsung yaitu dengan penyampaian materi ataupun arahan kepada peserta didiknya itu dan juga orang tua dilakukan secara langsung ataupun lisan. Kalau yang secara tulisan itu hanya menggunakan buku dan juga kurikulum sesuai materi yang akan disampaikan didik kepada peserta didiknya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.